Ketika Rasul ini beliau lihat anak kecil, ada tanda suf'ah di wajahnya, istargulaha, kata Nabi, jampeklah anak ini, obati anak ini, rukyahlah anak ini, fa inna biha nadrah, karena anak ini terkena pandangan jahat. Istarku, rukyahlah, bahasa gampangnya kita, jampeklah anak ini, obati. Ruqyah itu apa? Ruqyah itu artinya al-audah, meminta perlindungan kepada Allah dengan ayat-ayat Al-Quran yang dibaca, atau dengan zikir-zikir, atau dengan doa-doa. Tidak ada selain itu. Itu namanya ruqyah. Biasanya ruqyah ini dibacakan ayat melalui air, sebagaimana riwayat hadis-hadisnya Rasulullah. Ada kalanya Rasul memasukkan tangannya, ada kalanya Rasul menyentuh tubuhnya, ada kalanya Rasul hanya membaca zikir-zikir dan doa, ada kalanya Rasul tidak membaca apa-apa, tapi Rasul menyuruh orang. Seperti dalam hadis ini, istarkulaha, tolong kamu jampe anak itu, fa inna bihan nadrah, karena anak itu terkena nazrah. Istarku di ruqyah itu karena beberapa sebab, saudara. Seseorang di ruqyah pasti ada sebab, betul? Sebabnya bukan karena dia demam, bukan. Bukan karena dia pilek, bukan karena dia keseleo, bukan. Orang di ruqyah itu biasanya pertama karena sebab sihir, atau teluh, atau santet kalau sekarang. Kalau zaman dahulu hanya satu ibarah sihir. Semakin ke sini semakin macam-macam. Ada teluh, ada santet, apalagi guna-guna, apalagi magic dan sebagainya. Ada lagi dikarenakan hasutnya orang kepada dia. Ada lagi karena nadharul i'jab, karena kekaguman seseorang ketika memandangnya, maka terjadilah orang itu terkena suf'ah, terkena pandangan jahat, sehingga terkena nazroh. Nazroh itu pada ujung hadis ini, fa inna bihan nazroh, rukyalah anak itu karena dia terkena nazroh. Nazroh itu artinya pandangan, tapi yang dimaksud pandangan di sini isobatu ainin min syayatinil jinni awil insi. Ini anak terkena pandangan jahat. Yang dimaksud nazrah, pandangan jahat dari dua. Yang pertama boleh jadi dari setan atau jin, atau ini anak terkena pandangan jahat daripada mata manusia. Di dalam bahasa Arab, ainun artinya mata, tapi dalam hadis ini yang dimaksud nazrah bukan sekedar ainun, bukan munculnya kejahatan hanya dari mata, bukan, tapi dari segala bentuk kejahatan ketika dikirim oleh orang lain itu bisa masuk dalam kategori nazrah. Ada orang nggak memandang tapi jarak jauh seperti sihir, akhirnya terkena juga, maka itu disebut terkena nazrah, terkena ain. Betul. Artinya kalau kita mempersempit segi pandang kita, orang terkena magic hanya karena nazroh dari mata, maka tidak luas makna daripada ain. Berarti orang sihir yang memberikan sihir santet itu tidak termasuk nazroh, bib. Makanya kita katakan segala bentuk kejahatan, al-ain, segala bentuk kejahatan yang dikirim oleh orang lain kepada kita, atau dari pandangan setan yang berbentuk jin sehingga membuat seseorang sakit, maka dia harus diruqyah. Ruqyah itu hukumnya sunnah. Ya, mungkin memang di negeri kita beberapa tahun terakhir ini sudah mulai rame yang namanya ruqyah. Ya, cuman memang alangkah afdolnya meruqyah itu di tempat-tempat yang bersih. Tidak harus di masjid, tidak harus di musalla. Masjid musalla tempat ibadah sujud pada Allah Subhanahu wa taala. Betul. Lebih afdal di tempat yang rapi, yang bersih, di rumah atau di selain masjid dan musalla, itu lebih afdal.
walaupun di masjid musola itu boleh-boleh saja. Baiklah hadirin wal hadirat yang dirahmati oleh Allah. Hadis